Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia tidaklah mudah. Lulus di desa, pergi ke kota. Akhirnya kota-kota besar di Indonesia ini sangat padat. Desa ditinggalkan. Tetapi bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat Indonesia? Telah diterbitkan impres mengenai pembentukan Koperasi Merah Putih yang nanti dicanangkan dengan sejumlah 80.000 Koperasi Merah Putih desa. Tetapi seperti yang kita ketahui, saat ini memang selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Mr. Puisi Live tidak segan-segan dan tidak bosan-bosan memikirkan rakyat Indonesia seperti apa yang dipikirkan oleh program pemerintah di dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia tidaklah mudah. Penduduk negeri ini sudah 270 juta jiwa banyaknya. Tidak mudah memimpin negeri yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, terdiri dari ribuan adat istiadat, suku, agama. Di samping itu, pemerintahan desa yang sangat penting dan sangat diutamakan dan mempunyai populasi yang paling tinggi kalau kita bandingkan dengan kota-kota yang sudah menumpuk jumlah penduduknya, sehingga tidak ada keseimbangan antara desa dengan kota. Semua menumpuk di kota, mencari pekerjaan di kota, lulus di desa, pergi ke kota. Akhirnya kota-kota besar di Indonesia ini sangat padat. Desa ditinggalkan. Tetapi bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat Indonesia? Kembali lagi, Presiden Bapak Prabowo Subianto membuatkan terobosan. Bukan sekadar terobosan untuk masyarakat di kota, tetapi terobosan dan pemerataan ekonomi, pemerataan usaha akan dilakukan di seluruh desa di Indonesia. Telah diterbitkan impres mengenai pembentukan Koperasi Merah Putih yang nanti dicanangkan dengan sejumlah 80.000 Koperasi Merah Putih desa. Tetapi seperti yang kita ketahui, saat ini memang sudah ada 130.000 koperasi, KUD dan lain-lain. Tetapi nyatanya koperasi tersebut tidak banyak yang berhasil tumbuh. Tetapi yang banyak tumbuh sesungguhnya dari 130.000 koperasi itu, yang paling banyak tumbuh adalah koperasi-koperasi karyawan. Walaupun koperasi karyawan itu tidak diberikan modal saat terbentuknya, tetapi dia bisa tumbuh karena seluruh karyawan diwajibkan sebagai anggota koperasi, di mana setiap karyawan memiliki akses untuk membeli bahan pokok juga di koperasi, sehingga bahan pokok berupa toko koperasi karyawan ini pastilah akan hidup dan menggeliat setiap hari karena jumlah karyawan inilah yang akan menghidupkan koperasi itu sendiri. Lebih-lebih koperasi ini bisa memberikan pinjaman kepada seluruh karyawan yang terhimpun dalam koperasi. Koperasi ini meminjamkan kepada karyawannya, kemudian karyawan itu langsung dipotong oleh perusahaan yang di mana karyawan yang meminjam di koperasi langsung tiap bulan, misalnya dia minjem di koperasi 5 juta,
Berarti ada kesepakatan, kemudian pinjaman itu ditembuskan kepada HRD daripada perusahaan yang ada di itu, kemudian HRD akan memotong setiap bulan misalnya berapa persen. Nah, akhirnya dalam jangka 1 tahun tidak terasa para karyawan itu meminjam dan sudah melunasi. Nah, itu yang dilakukan oleh koperasi. Nah, ini pun harus ditiru oleh koperasi Merah Putih yang akan lakukan di desa. Tentunya koperasi yang akan dibentuk itu, koperasi Merah Putih, akan mempunyai sebuah toko koperasi, di mana toko koperasi ini harus didesain sedemikian rupa sehingga seluruh desain koperasi Merah Putih yang didesain tokonya itu harus sama di 80.000 koperasi di seluruh Indonesia akan dibentuk. Nah, inilah yang perlu Departemen Koperasi, Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Koperasi untuk memikirkan hal ini, membuat desainnya, bagaimana bentuk toko yang akan dibuat di desa-desa tersebut, kemudian di mana akan dicanangkan toko dan gudang, kemudian gimana bentuk bangunan gudangnya, berapa meter persegi, itu dibuat standarisasi seluruh Indonesia. Tentunya akan ada deregulasi lagi untuk pemerintah ini, kiranya untuk perusahaan besar, perusahaan para konglomerat seperti Indomart sama Alfamart, radiusnya harus jelas, tidak boleh dekat dengan koperasi Merah Putih yang akan dibentuk. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, dibuat regulasi. Jangan seperti sekarang ini, tidak boleh membuat toko, misalnya toko-toko yang sudah berkembang di negeri ini, tiba-tiba jarak 50 meter ada toko yang namanya toko A, tetapi manajemennya dia kalau toko yang sudah besar itu juga harus dihindari sehingga koperasi yang dibentuk itu tidak bangkrut. Nah, itulah makanya koperasi desa itu harus mengadopsi koperasi karyawan yang sudah maju. Itu yang harus diadopsi sistemnya. Kemudian karena di desa ini SDM-nya cukup kurang, makanya Departemen Koperasi ini harus melakukan dan membuat training secara khusus untuk bisa memanage simpan pinjam koperasi itu, kemudian bisa memanage toko yang ada, dan di toko yang ada itu harus dilakukan digitalisasi tokonya. Nah, ini tantangan pemerintah kita, bahwa pemerintah kita harus menyiapkan juga internet sampai ke desa-desa, yang mana internet ini sudah dicanangkan oleh dulu namanya Menkominfo, dan gagal karena BTS yang dibangun seluruh desa itu dikorupsi, ternyata mandek. Nah, mudah-mudahan program itu dijalankan terus sehingga program Koperasi Merah Putih di desa ini dapat berjalan dengan baik dengan adanya internet yang sampai ada ke pelosok-pelosok desa saat ini. Inilah tantangan dari pemerintah saat ini. Tetapi pembentukan 80.000 koperasi itu tidaklah muluk-muluk, karena luasnya negara Indonesia ini, sehingga diperlukan koperasi sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, ini yang akan menjadi pertimbangan sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia di desa-desa ini dengan menggeliatkan koperasi desa ini, maka perekonomian di desa ini semakin hari semakin membaik. Untuk itu, marilah kita tinjau sedikit berita-berita mengenai koperasi ini sehingga ada gambaran bagi kita semua bagaimana sih akan membentuk Koperasi Merah Putih dan bagaimana mensukseskan Koperasi Merah Putih ini sehingga cita-cita pemerintah membentuk koperasi 80.000 ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Mari kita dengarkan sepintas mengenai rencana pemerintah terkait dengan tugas dari Menteri Koperasi yang diamanatkan ataupun diinstruksikan begitu dalam Inpres nomor 9 tahun 2025 apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, menyusun bisnis model Kopdes Merah Putih, menyusun modul pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih, inventarisasi koperasi yang ada di desa, kemudian memfasilitasi pendampingan, edukasi dan pelatihan SDM perkoperasian, kemudian penguatan manajemen perkoperasian digital kepada koperasi di desa, sosialisasi masif untuk mendorong pembentukan 80.000 Kopdes Desa dan monitoring serta evaluasi pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih.
Baik, berikutnya kita lihat dari sisi pendanaan koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah disampaikan juga terkait dengan APBN, kemudian APBD, dan juga anggaran pendapatan dan belanja desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bu Sarmila Yahya, kemudian juga Mas Media Wahyudi Asgar dari Selios. Baik, nah kalau berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan ini Bu Sarmila, Anda melihat tampaknya tugas berat begitu akan disamaratakan dengan 18 kementerian yang akan terlibat, begitu di sana ada juga kepala daerah, kemudian badan-badan ataupun lembaga negara lainnya, Bu Sarmila. Ya, halo? Ya, sepertinya masih di-mute, Bu. Ada 18 kementerian dan lembaga, Mas Pras, yang akan terlibat. Tapi yang utama adalah yang tadi saya lihat sebagai operasionalnya itu ada di Kementerian Koperasi. Saya melihat di situ bagaimana membuat bisnis model, modul, dan juga pelatihan, monitoring. Jadi kalau di dalam structure bisnis yang lain itu kan biasanya ada CMO, ada COO, ada CTO. Nah ini ada beberapa, ini CEO-nya ini semua dari Kementerian Koperasi yang saya lihat tadi ya. Ada berapa, 7 item ya. Yeah. Dan ini yang tadi harusnya memang harus diperdalam di sini, dan ini nanti ada peraturan presidennya sehingga tidak ada overlapping antar kementerian dan lembaga yang ikut menjalankan dari program-program ini. Jadi saya minta ini selain impres juga harus ada perpresnya harus dimunculkan. Dan yang kedua adalah untuk permodalan-permodalan yang nantinya akan diaktifkan untuk suksesnya dari program ini, ada tadi APBN dan non APBN seperti hal-hal yang tidak memenuhi persyaratan tapi tidak melanggar undang-undang yang sah gitu ya. Nah ini adalah sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat. Ini perlu dikelirkan juga di dalam peraturan presiden itu tadi. Itu yang saya harapkan, Mas, supaya aturannya clear and clean ya, jalan pelaksanaannya itu jelas dan tidak abu-abu, sehingga dampak siapa yang nanti keluar daripada SOP, keluar daripada role yang sudah ada itu bisa kita capture, bisa kita ketahui dengan baik siapa menjalankan seperti apa dan siapa tidak menjalankan seperti yang diharapkan seperti itu. Baik. Mas Medi, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan tadi koordinasi banyak kementerian, kepala daerah begitu. Nah berarti kan ini siapa yang harus menjadi dirijennya begitu yang bisa mengharmonisasi tadi supaya semuanya bisa sesuai dengan harapan dari presiden sendiri, kemudian hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan kehadiran Koperasi Merah Putih ini. Sebetulnya saya agak khawatir ya kalau leading sektornya itu adalah Kementerian Koperasi. Karena kementerian yang punya resources sampai ke daerah itu ada 2. Pertama, Kementerian Desa tertinggal karena mereka punya pendamping desa. Kemudian Kementerian Sosial karena mereka punya pendamping dari keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Dan itu jumlahnya ribuan orang. Justru Kementerian Koperasi yang di pemerintahan Jokowi sebelumnya budgetnya juga paling kecil dibandingkan yang lain. Jadi secara sumber daya Kementerian Koperasi sebetulnya tidak memiliki resources itu gitu. Tapi lagi-lagi tantangannya adalah koordinasi lintas lembaga ya. Cuman kalau boleh berpesan ya, kalau melihat argumennya Pak Budi Ari yang menyampaikan bahwa nanti 5 miliar itu ada komponennya, ada gedungnya, cold storage, 2 truk segala macam. Ini seperti lebih kepada tata kelola perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah pusat ya, tapi tidak berdasarkan pendekatan yang lebih inklusif berbasis kebutuhan yang ada di desa. Karena namanya saja kan koperasi desa, harusnya detail itu ada di desa begitu. Jadi memang tantangannya ke depan adalah ya ini lagi-lagi berpacu dengan waktu. Bagaimana kalau Bu Sarmila tadi menyampaikan ada perpresnya, kemudian petunjuk pelaksanaannya juga harus jelas, koordinasi lintas lembaga juga harus jelas. Ini yang ditunggu oleh desa, itu yang ditunggu oleh masyarakat begitu, Mas Pras. Baik, nah Mas Bedi, lantas posisi dan peran akhirnya pemerintah daerah begitu, apakah sangat krusial nantinya dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini? Sangat-sangat krusial karena kita harus berpijak pada Undang-Undang Otonomi Daerah, satu lagi Undang-Undang Desa, bahwa yang sebetulnya berdaulat atas desa dan daerah itu adalah masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadi pemerintah desa itu harus dilibatkan. Nah, kan ini gimana mau dilibatkan tapi sektornya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi saya kira masih ada waktu menurut saya untuk terus
mendorong adanya visi, misi, regulasi, serta prioritas kerja yang tepat, Oke. dan kemudian dikoordinasikan lintas lembaga. Dan ini lagi-lagi butuh leadership yang kuat begitu. Jadi jangan sampai satu menteri berkomentar, kemudian menteri lain berkomentar, kemudian yang di bawah bingung. Yang bingung itu kepala desa, pengurus Oke. desa, yang kemudian mereka yang memberikan laporan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kepada pemerintah pusat begitu. Jadi ini yang saya kira butuh PR bersama ya untuk membentuk koordinasi yang lebih efektif begitu Mas Pras. Baik. Nah, Bu Sarmila, kita tahu Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa begitu ya, seperti pengelolaan bahan pokok murah, apotek desa, klinik, simpan pinjam, distribusi pangan. Anda melihat bagaimana jaringan distribusi antar daerah ini akankah semakin baik dan solid nanti juga melalui Koperasi Desa Merah Putih ini? Ya, Mas Pras dan Mas Media, menarik sekali ya. Jadi saya pikir ini nanti makin rame nih, makin ruwet kayaknya di Oke. lapangan nanti nih. Kelihatannya makin berkompetisinya makin seru gitu aja bahasa saya sih di lapangan ya. Kalau di lapangannya sih saya ngelihat nih kompetisinya makin seru. Oke. Karena yang menanganin simpan pinjam itu kan tidak hanya pemerintah ya, swasta juga, sektor swasta juga melaksanakan simpan pinjam, Ya. koperasi-koperasi yang lain udah menjalankan. Juga supply chain, swasta juga mengerjakan, nah pemerintah juga mengerjakan. Nanti ini persaingannya makin asik nih Mas Prasetyo. Cuman ini kan sumber dananya kalau yang itu komersial, yang ini sumber dananya dari APBN. Nah mungkin tinggal nanti mungkin kolaborasi ya yang mungkin diperkuat nanti, bukan mungkin, yang harus lah ya. Jadi Oke. ini jangan sampai program ini secara eksklusif tetapi harus inklusif dalam pelaksanaannya dan melibatkan, tadi saya sepakat sama Mas Media, melibatkan aktor-aktor pelaksana yang sudah udah jalan gitu. Jadi tidak membuat lagi yang baru, kalau bisa untuk proses percepatan ini adalah untuk mengkolaborasi yang sudah ada. Itu jauh lebih baik ya Mas Media daripada membuat sesuatu yang baru. Dan yang menarik untuk bikin legalitasnya aja juga ini PR juga, kalau uangnya nggak dikit lah itu. Satu legalitas kalau biasanya kalau nggak teman-teman banget, Ya. notarisnya itu Mas itu bisa kena 5, 3, 10 juta bahkan 15 juta. Nah, ini juga kan Oke. harus clear. Siapa notaris-notaris yang memang paham untuk membuat akte koperasi, karena tidak semua notaris bisa mengerjakan koperasi ya, akte notarisnya itu. Jadi notaris yang bersertifikat yang udah punya wewenang itu pun PR juga. Jadi too much. Tapi saran saya sebaiknya pemerintah itu membuat uji coba dulu, mungkin dari Indonesia Timur berapa koperasi, Indonesia Tengah berapa koperasi, Indonesia Barat berapa koperasi, nanti kita uji coba. Nah mungkin bukan mungkin ya, wajib lah hukumnya dibuat dulu uji coba untuk trial and error sambil kita melihat nanti, jangan sampai 80.000 sekaligus nanti babalit semuanya Oke. heboh. Iya. Mendingan kita buat uji coba dulu. Kalau saya sih, apalagi nanti tanggal 12 Juli 2025 ini akan di launching ya program ini, dan itu harapan saya Ya. mudah-mudahan ada 10 koperasi dulu yang mungkin bisa dijadikan uji coba. Itu aja dulu mungkin. Luar biasa. Bulan Juli 2025 ini akan di launching Koperasi Merah Putih. Tetapi memang apa yang ada berita-berita di televisi, kemudian komentator mengenai koperasi sungguh positif. Kiranya memang betul juga sih kalau memang jangan langsung serentak dibuatnya 80.000 koperasi merah putih di desa. Entah ada saran juga perlu ada kolaborasi dengan koperasi-koperasi yang sudah ada, kemudian kolaborasi antara Menteri Koperasi dengan Menteri Desa dan Menteri Sosial, karena Menteri Desa dan Menteri Sosial mempunyai sistem yang sudah baku ada di desa-desa, sehingga kolaborasi antara Kementerian Desa, Kementerian Sosial dan Koperasi ini mempercepat terbentuknya Koperasi Merah Putih, di mana seperti tadi katakan bahwa Menteri Koperasi itu betul-betul mempelajari dan membentuk tim pengawasan secara digitalisasi. Nah itu yang memungkinkan nanti sehingga koperasi yang akan dibentuk dapat berjalan dengan sukses. Para hadirin sekalian, memang kalau ini memang bisa terjadi, maka
cita-cita bangsa Indonesia sejak dahulu kala akan terwujud dengan baik, akan terbina dengan baik, dan akan terbentuk dengan baik. Karena selama ini pembinaan koperasi-koperasi yang ada di seluruh Indonesia ini kurang efektif, kurang ada yang melirik, dan kurang banyak orang membantu. Nah, dengan adanya impres untuk perkoperasian ini, dan tadi juga diusulkan selain impres perlu juga pelpres, sehingga lebih kuat lagi keberadaan ataupun pengembangan koperasi yang akan dibentuk ini, sehingga terjadilah sinergi yang baik antara semua kementerian, terutama Menteri Sosial, Menteri Desa, dan Menteri Koperasi, sehingga terbentuknya koperasi dengan penuh nantinya, yang mungkin untuk pembentukan 80.000 koperasi ya rasanya dalam 2-3 tahun ini rasanya bisa terbentuk. Tentunya akan diadakan pilot project misalnya di seluruh desa, ada misalnya 25 koperasi, sehingga nantinya pada tahun ketiga 80 koperasi merah putih ini dapat terbentuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, sis, bro and sis, para milenial, marilah dukung rencana pemerintah di dalam pembentukan koperasi. Kalau pemerintah betul-betul membentuk koperasi seperti ini dan betul-betul melakukan pengawasan yang cukup ketat, maka 80.000 koperasi inilah yang membentuk perekonomian di desa-desa seluruh Indonesia akan menjadi perekonomian yang cukup kuat. Samping itu akan mengurangi para tengkulak bahan pangan di desa ini. Nah, tentunya koperasi ini apa bisa menyerap hasil produksi di desa, kemudian koperasi ini menyalurkan kepada seluruh masyarakat di desa sampai ke kota. Percayalah, koperasi merah putih ini akan sukses di kemudian hari. Para hadirin sekalian, marilah dukung Mr. Puisi Live, karena Mr. Puisi Live ingin menyajikan hal-hal yang positif demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa berkembang dengan baik, layak, dan hidup tidak ada kesulitan apapun, sehingga masyarakat desa mampu menyekolahkan anaknya sampai ke sekolah yang paling tinggi di dunia ini. Para hadirin sekalian, untuk kesinambungan Mr. Puisi Live, marilah kita dukung Mr. Puisi Live, tetapi jangan lupa subscribe, follow, share Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live dapat berkembang dengan baik. Akhir kata, salam sejahtera, salam hangat dari Mr. Puisi. Bye-bye.